Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Shalom jemaat yang terkasih, suatu anugerah kalau hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama. Kita memenuhi undangan dari Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini, karena Tuhan berada di bait suci-Nya. Ayat panggilan ibadah hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 28 dan 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita datang sujud dan menyembah Dia dengan sebuah pujian Allah Bapa hadir dari KPPK 13. Bye.
Tunggal memanggil kita untuk datang mengakui dosa-dosa kita. Terkadang saat kita melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita justru bersembunyi dan lari daripadanya. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang-orang benar, tetapi Ia mencari orang-orang berdosa dan menyelamatkannya. Karena semua manusia memiliki dosa, tidak terluput daripada dosa itu. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita datang dengan hati yang hancur. Kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Biarlah ini boleh menjadi refleksi pengakuan dosa daripada diri kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari jemaat kita semua berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lembut. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita merendahkan hati menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita berdoa. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya Allah, ketika saat ini kami mengaku setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya di dalam anugerah keselamatan daripada Kristus Yesus memberikan kami pengampunan dosa. Bukan karena kami layak menerimanya, tetapi karena Kristus yang telah menebus kami dan menyelamatkan kami dan memberikan pengampunan dosa bagi setiap kami. Dan biarlah kami di dalam perjalanan hidup kami mengikut Tuhan. Kami hidup dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan dosa yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Yesaya 38 ayat yang ke-17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni dosa-dosa kita, mari kita naikkan ucapan syukur kita melalui sebuah pujian di atas salib dari KPPK 83. Jemaat untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Astri Sinaga. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita naikkan sebuah pujian, buka mataku Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dunia kami ini, kami seringkali mendengar begitu banyak hal dan membuat kami sulit sekali mendengarkan suara Tuhan. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami yang membuat kami juga seringkali terdistruksi, sehingga kami tidak bisa melihat dengan jernih dan bisa memahami akan kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya pada hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh ditolong, kami boleh dimampukan, supaya gegap gempita dunia ini tidak membuat kami tidak bisa mendengarkan Tuhan. Suara-suara di dalam pikiran kami ini boleh ditenangkan, supaya hati kami hanya boleh terarah kepadamu saja. Berbicaralah Tuhan supaya kami boleh mendapatkan pembaharuan hidup sekali lagi lewat kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Tuhan tolong supaya dapat menyatakan kebenaran Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mendapatkan tema yang menarik sekali, yaitu generasi milenial. Tentu saya tidak bisa memulai khotbah saya dengan mengatakan apa yang Alkitab katakan tentang generasi milenial, atau siapa generasi milenial di dalam Alkitab. Karena pembagian generasi seperti ini, saudara, sesungguhnya tidak kita temukan di Alkitab. Ini adalah produk pemikiran zaman ini. Alkitab tidak mengenal pembagian generasi yang seperti kita kenal sekarang. Generasi silent lah, generasi baby boomer lah, generasi X, generasi Y, Z, Alpha, dan seterusnya. Saudara, generasi milenial ini adalah primadona
di zaman ini. Mereka adalah the prince, mereka adalah the princess. Mereka menjadi sorotan dunia. Keberadaan mereka menjadi penentu banyak hal dalam sendi-sendi kehidupan di tengah masyarakat. Mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang yang brilian, mereka orang-orang yang sangat dekat sekali dengan teknologi. Siapa mereka ini, saudara? Mereka adalah kelompok orang yang lahir pada rentang tahun 80-an awal sampai 90 akhir. Jadi kalau saudara-saudara di luar itu, Anda bukan milenial, ya. Di bawahnya Anda ada generasi X, baby boomer. Setelah 90-an juga Anda bukan milenial. Kalau Anda lahir dari 80-an awal sampai 90 akhir, 96, 97, Anda adalah the millennials. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang lahir sesaat sebelum dunia ini berganti milenium. Itu sebabnya mereka disebut milenial, ya, the millennial, kaum milenial. Saudara, ini adalah generasi pertama yang hidup dengan komputer, dengan gadget, dengan media sosial, generasi pertama. Mereka ahli dalam menggunakan teknologi. Tidak seperti generasi sebelumnya yang susah payah harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, dan bahkan banyak orang yang sudah berumur sekarang udah berhenti mengadopsi teknologi baru. Nggak apa-apalah, cuman WA saja. Nggak apa-apa nggak punya IG. Nggak apa-apa nggak punya media sosial, pakai WA aja sudah cukup. Orang milenial lah yang membuat revolusi baru dalam hidup dunia kerja. Yang mengubah dunia marketplace juga berubah gara-gara orang milenial. Ada pekerjaan yang dulu ada, sekarang tidak ada gara-gara orang milenial. Ada pekerjaan yang dulu sebaliknya tidak ada, jadi ada. Nggak pernah orang berpikir dulu bahwa ada pekerjaan yang namanya YouTuber. Sampai Pak Presiden pernah nanya kepada seorang anak SD, mau jadi apa kalau sudah besar? Jadi YouTuber. Itu pekerjaan, saudara. Kaum milenial ini memang menarik untuk dibicarakan. Banyak orang sudah membuat studi dan penelitian tentang mereka. Tapi mari sebelum kita lebih jauh bicara tentang itu, saya ingin mengajak kita semua melihat seorang muda yang hidup di zamannya, tapi dia tidak membiarkan dirinya dibentuk oleh zaman. Dia tidak membiarkan zamannya membentuk dia, tapi dia justru menerangi zaman di mana dia berada. Mari kita buka Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 21. Kita baca sampai ayat 29. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya. Kejadian 5 ayat 21 sampai 29. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lameh, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lameh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Tetapi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Saudara-saudara, Henokh berumur 365 tahun. 365 tahun, mungkin Anda berpikir loh, Bu, kita kan sedang membahas generasi milenial, generasi muda, ya dewasa muda lah, ya. Mengapa kita mengambil contohnya opa-opa? Tunggu dulu, saudara. Dia memang umurnya 365, tapi itu bukan usia yang tua di masa itu. Karena orang yang paling tua waktu itu meninggalnya berusia 969 tahun. Berarti kalau diukur di zaman itu, dia bukan kakek-kakek. Dia termasuk orang muda, ya, dia termasuk orang muda.
Tapi dia bukan sembarang orang muda, saudara. Dia berbeda. Dia extraordinary young man pada zamannya. Dari mana kita tahu dia extraordinary? Saudara, dia adalah generasi ketujuh dari Adam, manusia pertama. Tapi kita perlu ingat, saudara, bahwa generasi ketujuh ini bukan generasi yang lahir dari keturunan Kain, bukan. Alkitab mencatat bahwa keturunan Kain melahirkan anak-anak yang durhaka. Mereka membangun kota dan terus hidup dalam dosa yang bahkan lebih berat daripada orang tua mereka. Nah, Henokh ini lahirnya dari anak Adam yang bernama Set. Set ini dipandang Adam sebagai penggantinya Habel, anak yang dibunuh oleh saudaranya itu. Nah, keturunan Set inilah yang kemudian memanggil nama Tuhan. Artinya dia meneruskan tradisi nenek moyangnya yang menyembah Tuhan dan meneruskan tradisi kakek moyangnya yang membawa persembahan. Ingat seperti Habel membawa persembahan hasil pekerjaannya kepada Allah. Nah, itulah yang diingat oleh keturunan Set ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menelusuri sepanjang pasal 5, kalau kita baca mungkin kita akan bosan karena kita akan menemukan semacam garis keturunan. Siapa punya anak siapa, lalu umurnya berapa, lalu mati umur berapa. Itulah pola yang terlihat, misalnya ayat 8 dikatakan gini. Jadi Set mencapai umur 912 tahun. Lalu ia mati. Semua polanya seperti itu, saudara. Ketika disebutkan umur berapa, punya anak, lalu disebutkan hidup sampai umur berapa, lalu selalu ada keterangan, lalu ia mati. Semua begitu. Memang hidup itu begitu, bukan? Umumnya orang begitu hidup. Hidup jadi dewasa, menikah, punya anak, menua, lalu mati. Begitu aja kan hidup ya. Hampir semua orang mengalami hal seperti itu. Menikah, punya anak, menua, mati. Ada sih yang mati lebih dulu gitu. Belum sempat punya anak bisa juga. Tapi kebanyakan kita seperti itu. Dewasa, menikah, menua, lalu kita meninggal. Saudara, tapi Henokh itu berbeda keterangannya. Tidak ada kata lalu ia mati, enggak ada. Disebutkan pencapaian umur Henokh itu 365 tahun, tapi Henokh tidak dikatakan mati. Melainkan dia diangkat oleh Allah. Begini kalimat lengkapnya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat Allah. Saudara, apa yang berbeda dengan Henokh dari generasinya, saudara? Ini hal pertama yang perlu kita renungkan pada hari ini. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Inilah hal pertama yang membuat Henokh menjadi extraordinary young man. Dia bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah dalam ungkapan bahasa Inggris itu sama dengan berjalan dengan Allah. Henokh berjalan dengan Allah 300 tahun. Saudara bayangkan 300 tahun ya. Saya ingat mami saya hidup sampai umur 84 tahun. Lalu beliau pergi dipanggil Tuhan. Itu usia yang panjang, 84. Kadang saya kalau melihat bagaimana beliau di akhir-akhir masa hidupnya, saya capek melihatnya. Saya pikir hidup yang panjang itu sesungguhnya melelahkan. Panjang sekali apa yang sudah mami saya lakukan atau mami saya yang sudah lalui. Ya, dia sudah merasakan penjajahan Jepang, merasakan zaman kemerdekaan, merasakan masa pergolakan, PKI, Marari, wah banyak sekali. Dia sudah milih presiden berkali-kali. Gubernur DKI berkali-kali dia pilih, saudara. Itu panjang sekali. Saya suka membayangkan betapa lelahnya kalau seseorang punya usia yang panjang. Karena semakin panjang usia, semakin banyak penderitaan yang dilihat, bukan? Semakin panjang usia, semakin banyak juga bentuk-bentuk kejahatan yang dia sudah lihat di hadapannya. Saya membayangkan orang di zaman Henokh itu hidupnya sampai 969 tahun. Berbagai macam dosa sudah dia lihat. Berbagai bentuk dosa dengan segala bungkusannya. Orang semacam itu sudah dia lihat. Dan Henokh dikatakan berjalan dengan Allah 300 tahun. Nah itu artinya, saudara apa artinya? Artinya dia juga menghabiskan masa mudanya bersama-sama dengan Tuhan. Wah ini indah sekali. Saudara berjalan di sini menunjukkan suatu relasi yang intim dengan Tuhan. Ini bukan sekedar seperti orang kalau kita naik pesawat, kita diem-dieman dengan orang di sebelah kita. Sama-sama dalam satu perjalanan tapi diem-dieman. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Ini adalah penggambaran betapa dekatnya relasi Henokh dengan Allah. Henokh menjalani hidup yang intim dengan Allah.
Dia mengenal Allah. Dia tahu isi hati Allah. Dia hidup dalam kebenaran Allah yang Allah ingin lihat di dalam dirinya. Itulah pola hidup yang membuat Henokh menjadi extraordinary young man di dalam zamannya. Dia berbeda dari orang lain di zamannya. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah. Saudara, saya kembali kepada kaum milenial. Tahukah Anda apa hal-hal negatif yang dikatakan orang tentang kaum milenial? Sebenarnya banyak hal buruk yang dikatakan tentang mereka, ya. Terutama memang dari generasi yang lebih tua. Ya. Saya harus akui, saya pun juga sering mengkritik mereka. Tapi saya sudah banyak bertobat, ya. Orang-orang lebih tua dari orang milenial seringkali mengkritik mereka, ya. Tapi sebenarnya sama juga, orang milenial juga suka mengatakan hal yang buruk tentang baby boomer. Mereka bilang mereka lambat lah, kaku lah, kolot lah, otoriter lah, tukang menekan lah, dan sebagainya. Itu juga datang dari kaum milenial. Biasa, generasi itu seringkali mengatakan sesuatu yang buruk tentang generasi yang lain dan berpikir generasinya yang paling baik. Tapi mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa penelitian-penelitian yang dikatakan orang tentang kaum milenial ini. Apa yang orang katakan tentang kaum milenial, saudara? Mereka katakan bahwa orang milenial itu nggak fokus. Mereka bisa pindah kerja 10 kali dalam waktu 2 tahun. Mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan cita-cita mereka. Mereka seperti nggak punya format. Sekolahnya di kafe, kerjanya buka warung kopi. Ya. Mereka sekolahnya apa, teknik apa, tapi kemudian kerjanya jual mobil misalnya gitu. Mereka seperti nggak punya pola. Ya. Apa yang mereka ciptakan waktu kecil itu nggak terjadi. Mereka dikatakan generasi yang susah diatur. Beberapa penelitian tentang milenial mengatakan bahwa mereka adalah generasi yang paling liberal, paling bebas, tapi idealis. Sehingga mereka nggak mudah percaya, apalagi kepada generasi pendahulunya, apalagi kepada generasi X, apalagi kepada baby boomer. Mereka nggak percaya. Mereka nggak suka birokrasi. Mereka nggak suka yang jelimet-jelimet. Mereka nggak suka hierarki. Mereka hanya senang being friends. Nah, kaum milenial ini adalah generasi yang narsis katanya. Sukanya bersenang-senang. Selfie. Ya, orang kecelakaan juga selfie juga gitu. Mereka senang bersenang-senang. Beda dengan generasi pendahulunya, saudara, yang menekankan disiplin. Orang X, baby boomer, senang menekankan disiplin dan bekerja. Tidak mencampurkan antara work and pleasure. Jadi kerja, main ya main gitu. Ada waktunya. Tapi orang milenial tidak demikian. Kalau bisa ada kerjaan yang sambil bermain, nah itu enak. Atau main-main yang bisa kemudian menghasilkan uang, nah itu orang milenial. Ya, itu lebih mereka suka. Saudara-saudara, memang ini tidak bisa mengeneralisasikan kita. Saya yakin beberapa di antara kita kemudian mengatakan, enggak bu, aku enggak begitu. Ya, betul, tidak bisa digeneralisasikan. Tapi memang itulah kelemahan teori ini, saudara. Jadi memang pembagian generasi seperti ini memang tidak mutlak mewakili setiap masyarakat. Penelitian juga banyak dilakukan di dunia barat. Sangat beda budayanya dengan konteks di Indonesia. Tapi paling tidak yang saya angkat poin di sini adalah gini. Dunia kita atau zaman kita berada itu membentuk kita. Zaman tertentu membentuk generasi yang ada di dalamnya. Apa yang terjadi antara tahun 80-an awal sampai tahun 90 akhir, peristiwa yang di dalamnya, budaya yang berkembang, kondisi politik yang terjadi, gejolak yang terjadi di masyarakat, itu semua membentuk generasi yang disebut generasi milenial. Seperti itulah dia sekarang karena ada bentukan dari zamannya. Misalnya apa, saudara? Teknologi yang paling kuat. Ya. Teknologi komunikasi terutama. Ya. Itu adalah salah satu yang membentuk kaum milenial dengan sangat masif. Saudara, apa bentukannya? Jadi karena mereka hidup dalam teknologi komunikasi yang begitu maju, mereka menjadi generasi yang instan. Mereka ingin segala sesuatunya cepat. Mereka nggak perlu menunggu kayak zaman dulu saya waktu masih kecil. Kalau nunggu film seri MacGyver mesti nunggu minggu depan. Sekarang orang tidak perlu tunggu, nggak perlu tunggu seminggu. Malamnya dia langsung cari di YouTube apa sih akhirnya endingnya film itu dan sebagainya. Mereka cepat semuanya. Mereka menjadi generasi yang nggak sabar. Mereka nggak suka dengan proses panjang.
Mereka bosan dengan proses panjang. Mereka nggak suka proses yang kompleks. Mereka ingin segala sesuatunya cepat, langsung jadi instan. Tidak perlu yang sulit-sulit. Saudara, hal ini yang membuat mereka sering kali mengalami bentrok dengan baby boomers. Bentrok dengan generasi X. Orang-orang yang di atas 40 sampai 60. Generasi yang lebih sering kali memandang mereka dengan kritik dan judgment. Yang kadang memang kurang fair, saudara. Bapak ibu generasi yang lebih tua, mari kita belajar, kita perlu belajar. Melihat mereka bukan dengan sikap mengadili. Melihat mereka bukan dengan kritik, tapi justru dengan sikap compassion. Dengan sikap berbela rasa. Mereka punya pergumulannya sendiri. Dulu orang bicara tentang midlife crisis. Krisis umur 50. Sekarang sebenarnya orang bicara tentang quarter life crisis. Umur 25-26 itu krisis. Saudara, bagaimana kita menghadapi mereka? Saya pikir kita mesti memikirkan bagaimana bersikap berbela rasa. Maka yang kita berikan bukan kritik. Tapi yang kita berikan adalah dorongan. Yang kita berikan bahkan challenge. Saya teringat ketika Paulus bicara kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, Paulus paham betul betapa susahnya menjadi orang muda dan pemimpin. Di suatu jemaat Tuhan dengan kultur yang melihat bahwa yang menjadi pemimpin itu harusnya adalah umur yang sudah banyak. Dan Paulus paham itu susah. Tapi Paulus tidak mengkritik. Dia mendorong dengan berempati. Dia bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu berbela rasa melihatnya. Bahkan Paulus kemudian menantang, memberikan challenge. Jadilah teladan. Saudara, ini menarik. Biasanya kan hanya orang yang lebih tua yang menjadi teladan. Yang muda disuruh diam. Kamu diam ya, kamu lihat seniormu. Kamu diam, kamu lihat om itu. Kamu 4 tahun lagi baru bicara ya. 5 tahun lagi baru kamu bisa ngomong sesuatu. Lihat saja dulu. Biasanya orang yang sudah lebih tua, orang yang sudah punya umur menjadi teladan. Tapi Paulus mendorong Timotius dengan suatu tantangan yang hebat sekali. Jadilah teladan. Saudara, orang muda yang hidup dengan extraordinary, maka dia akan bisa menjadi teladan yang kuat untuk generasinya. Dan itulah yang juga terlihat pada Henokh. Ini poin saya yang kedua, saudara. Poin yang pertama tadi kita melihat bagaimana Henokh itu extraordinary, karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ini Henokh ini menjadi teladan bagi zamannya, bahkan bagi keturunannya, saudara. Sebenarnya apa keteladanannya Henokh, saudara? Apa sebenarnya yang signifikan yang dilakukan oleh Henokh? Karena di kitab Kejadian ini kan tidak diceritakan apa-apa gitu. Hanya dikatakan bahwa dia berjalan dengan Allah, lalu tiba-tiba dia diangkat gitu. Nah, dalam Kejadian tidak dijelaskan apa sesungguhnya yang penting yang dilakukan oleh Henokh. Tapi bagian firman Tuhan yang lain itu memberikan keterangannya, saudara. Mari kita buka di Yudas ayat 14. Yudas ayat 14. Dikatakan begini, juga tentang Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Saudara, Yudas tentu tahu sejarah yang terpelihara mengenai kisah Henokh ini. Kemudian dia mengutipnya, bahwa dalam hidupnya ternyata Henokh ini memberitakan suatu peringatan kepada orang-orang di zamannya. Apa peringatannya? Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Saudara, ini bicara apa? Saudara, Yudas di sini bicara kepada guru-guru palsu yang menyesatkan dengan kata-kata dan perbuatan mereka. Bahkan mereka akan mendapatkan penghakiman. Yudas mau mengatakan bahwa kalian akan mendapatkan penghakiman yang pasti. Sepasti apa? Sepasti nubuatnya Henokh di zamannya. Kira-kira gitu. Nah, Henokh berdiri juga pada waktu itu berhadapan dengan orang-orang yang melawan Tuhan. Bahkan menghujat Tuhan. Nah, terhadap dosa-dosa mereka itu Henokh memperingatkan bahwa Tuhan akan datang dengan penghakiman kepada orang-orang yang menghujatnya. Apakah itu muncul di zaman Henokh? Tidak. Pada zaman anaknya, itu salah? Enggak juga.
itu muncul 3 generasi di bawahnya, yaitu pada masa Nuh. Ketika air bah turun dan membersihkan bumi dari dosa manusia. Saudara, ini menarik. Ketika Henokh berumur 65 tahun, dia punya anak namanya Metusalah. Nah, Metusalah inilah yang umurnya, matinya, meninggal itu sampai 969 tahun. Kok panjang sekali hidupnya. Tuhan tarik dia begitu panjang hidupnya. Lebih panjang dari Adam yang 930 tahun. Kenapa panjang sekali hidupnya anaknya Henokh ini? Saudara perhatikan. Metusalah, anaknya Henokh ini, punya anak Lameh. Lalu Lameh punya anak Nuh. Nah, Nuh ini di dalam pasal 6 ayat 9 dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sama ya, persis ya kayak kakek moyangnya. Keterangan ini mirip sekali dengan apa yang dikatakan tentang Henokh. Artinya apa, saudara? Peringatan Henokh bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudus, itu bisa sampai ke keturunan, 3 turunan ke bawah. Sehingga Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Dia pasti mendengar itu dari bapaknya Lameh. Dan mendengarnya juga dari kakeknya yang masih dia lihat, Metusalah. Metusalah yang adalah anaknya Henokh. Saudara, Nuh inilah yang karena hidupnya yang benar di hadapan Allah, kemudian mendapatkan kasih karunia Allah. Diselamatkan isi rumahnya dari penghakiman itu, dari air bah itu. Saudara, teladan Henokh ini jelas terlihat. Begitu jelasnya, sampai terus terdengar sampai ke keturunan yang ketiga. Hidup Henokh untuk ukuran zaman itu memang singkat. Tapi keteladanannya terdengar jauh sampai keturunannya. Sampai kepada cicit buyutnya. Dia seperti terang di tengah kegelapan. Seperti garam di tengah dunia yang membusuk. Dia seperti lentera yang menerangi dan membuat orang lain jadi tahu betapa berdosanya dirinya di hadapan Tuhan. Henokh adalah orang muda yang extraordinary. Dia tidak dibentuk oleh zamannya, tapi dia justru menerangi zamannya, bahkan sampai ke anak cucunya. Kenapa? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Dan dia menjadi teladan bagi generasi penerusnya. Bagaimana dengan Anda kaum milenial? Apakah Anda dibentuk oleh zaman ini? Apakah engkau menjadi orang yang malas? Enggak fokus? Maunya bersenang-senang? Tidak punya arah? Atau engkau adalah terang? Engkau adalah teladan? Engkau adalah suara kebaikan yang berbicara pada banyak orang di tengah zaman ini. Saudara, hidup kita jauh lebih singkat dari Henokh. Bagaimana kita mengisi hidup ini? Apakah kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan selalu melakukan apa yang berkenan kepadanya? Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk kaum milenial di gereja ini. Mereka yang ada di kampus, mereka yang ada di tempat pekerjaan. Mereka yang sedang meniti karir. Mereka yang terlibat dalam berbagai kegiatan. Mereka yang terlibat di dalam pelayanan di gereja. Kami berdoa supaya mereka boleh sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Supaya masa muda mereka yang sangat singkat ini, di usia mereka yang begitu produktif, begitu hebat, di dalam tingkat kepintaran yang luar biasa, mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan menjadi teladan di tengah-tengah dunianya. Ajari kami semua selalu bisa melihat generasi lain dengan compassion, dengan berbela rasa, tidak mengkritik, tidak menjelek-jelekkan, tidak merasa diri lebih baik daripada generasi yang lain. Karena sesungguhnya Tuhan mengizinkan kami hidup bersama-sama, saling belajar satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Sesungguhnya Tuhan menyediakan seseorang pada zamannya, satu generasi pada zamannya, supaya dia bisa menjadi teladan bagi dunia ini. Bapa di surga, kami rindu setiap kami pun menjadi teladan bagi dunia ini. Supaya orang boleh melihat
siapakah Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar atau dapat juga ditransfer melalui rekening BCA Gereja Kristus Yesus. Mari kita naikkan sebuah pujian, Kusuka mengabarkan dari KPPK 371. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami tidak menyimpan firman itu hanya di dalam hati kami, tapi kami boleh Tuhan menyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami menghadapi zaman yang sulit Tuhan, zaman milenial ini, tapi biarlah kami dari berbagai angkatan, kami boleh tetap bersatu hati Tuhan melayani Engkau, mengabarkan Injil-Mu dan menjadi laskar-laskar Kristus di dunia ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini atas kesempatan kami boleh mempersembahkan apa yang daripada-Mu juga ya Tuhan. Biarlah ini kira yang boleh Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu di dunia ini, untuk mengabarkan Injil Tuhan. Juga kiranya bukan hanya melalui persembahan ini, tapi kami juga boleh mempersembahkan hidup kami untuk boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara di setiap zaman dibutuhkan orang-orang yang selalu rindu bergaul dengan Allah. Seperti Henokh, dia bergaul dengan Allah. Dan biarlah kita generasi milenial ataupun generasi baby boomers atau apapun, saudara-saudara biar kita tetap punya kerinduan bergaul dengan Allah. Terima kasih buat Ibu Astri Sinaga yang telah menyampaikan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara-saudara, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bulan ini, bulan September adalah bulan misi,
mengajak setiap kita untuk berdoa dan tetap semangat dalam penginjilan dan pelayanan misi. Biarlah di dalam bulan misi ini kita boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, lingkungan di sekitar kita. Berikutnya pada hari Rabu tanggal 22 September ada kebaktian doa yang dilakukan secara Zoom ataupun melalui YouTube live streaming. Bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti di dalam Zoom, saudara-saudara boleh ketik meeting ID-nya dan kemudian press code-nya GKY, dan berharap saudara-saudara boleh meluangkan waktu, menyiapkan waktu di tengah minggu untuk bersama-sama kita berdoa, bersama-sama kita datang, dan bersama-sama kita mencari Tuhan. Berikutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September ada persekutuan Kaleb. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah memasuki usia Kaleb, diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang senior boleh ikut persekutuan Kaleb ini yang dilakukan melalui Zoom pada pukul 10.30, dan Bapak Ibu boleh bergabung pukul 10 untuk fellowship, itu persekutuan, ngobrol-ngobrol, saling berbicara satu dengan yang lain. Meeting ID-nya sama dengan meeting ID persekutuan kebaktian doa. Meeting ID-nya dan press code-nya adalah press code GKY. Mengundang jemaat yang sudah berusia Kaleb untuk bergabung bersama dalam persekutuan Kaleb ini. Berikutnya Komisi Pasutri akan mengadakan sebuah lomba. Nah, ini lomba tentang foto kebersamaan keluarga. Ini generasi milenial nih Bu. Jadi foto tentang kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudara, ini bisa dilakukan misalkan saudara camping bareng di rumah dan kemudian difoto dan nanti akan dikirim ke salah satu pengurus Pasutri. Jadi saudara-saudara, ada berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan untuk menggambarkan kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Jadi boleh dikirim foto atau video. Nah, beberapa persyaratannya, yang pertama kirimkan maksimal 3 foto atau video bersama keluarga Anda di rumah. Jadi diharapkan misalkan ada ayah, ibu, 2 anak, jadi saudara-saudara pakai tongsis atau timer, difoto dan nanti bisa dikirimkan ke pengurus Pasutri. Deadline-nya tanggal 10 Oktober dan dikirim ke Ibu Acen atau Ci Acen dengan nomor handphone 0813 16080877. Ini bisa dikirim via WhatsApp. Dan kemudian deadline pengumpulannya like di IG Pasutri, Magicom, GKY Karawaci, GKY KW tanggal 30 Oktober 2021. Foto atau video juga dipost di feed atau story IG atau Facebook Pasutri dengan menyertakan tag @magicom.gkykw plus hashtag. Setiap keluarga punya cerita. Pasutri, GKYKW, Magicom, GKYKW. Like terbanyak di IG nanti akan mendapatkan hadiah, saudara-saudara. Ini yang betul-betul keluarga milenial nih, yang akan menang. Jadi yang mendapatkan like terbanyak itu nanti akan memenangkan hadiah. Hadiahnya betul-betul menarik, saudara-saudara. Diharapkan para Pasutri di Karawaci boleh mengikuti lomba ini. Kemudian berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Toha Tirta, dalam usia 85 tahun. Bapak Toha Tirta adalah papa dari Bapak Burhan Tirta,
atau papa mertua dari Ibu Yuming yang meninggal pada hari Rabu 15 September 2021 dan dikremasi pada hari Kamis tanggal 16 September. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video pelayanan paduan suara. Saudara, kami rindu semua generasi bisa melayani bersama dalam paduan suara ini. Pembukaan pendaftaran dimulai dari sekarang sampai 30 September. Untuk anak-anak sekolah minggu bisa mendaftar melalui Semusinta dengan nomor HP 08 13 1500 1901. Dan nomor ini bisa dikirim melalui WhatsApp, ada WhatsApp-nya. Untuk remaja, pemuda, dewasa bisa melalui via Google Form atau link pendaftaran yang tersedia di Warta Gereja. Sekian saudara-saudara berita pengembalaan. Mari saya mengundang kita berdiri. Saya mengundang kita berdiri, kita akan segera mengakhiri kebaktian pada hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Tuhan sumber segala berkat akan memberkati hidup saudara, akan memberkati keluarga, akan memberkati pekerjaan dan segala yang saudara lakukan. Karena itu bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。阿门。
akan duduk saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.